Gadis yang tidak pernah kuliah, hanya sedang menjual sarapan, tiba-tiba melihat soal paling sulit dalam Olimpiade Matematika Internasional. Maka dia mengambil koran dan duduk di meja di sampingnya. Kemudian dengan mengandalkan ingatannya sendiri, tidak butuh waktu lama, dia menulis proses penyelesaian soal. Dan dia berkata itu terlalu mudah. Namun ibu gadis itu melihatnya, dan langsung menarik telinga gadis itu, mengatakan tidak membersihkan dengan baik. Di sini malas. Kemudian langsung menamparnya hingga terjatuh ke tanah. Dan sisi lainnya, sebagai pelatih tim matematika Olimpiade, untuk bisa menemukan bakat-bakat yang bisa sukses dalam Olimpiade Internasional. Sudah 3 hari 3 malam tidak tidur. Asistennya tidak tega melihatnya begitu lelah. Maka dia pergi membelikan sarapan untuk pelatih, untuk mengisi tenaga. Kamu ini, aduh, anak ini tidak mengerti. Senang bertemu denganmu. Anak-anak sudah besar begitu. Ada sesuatu yang ingin kamu katakan. Ya, kamu benar. Kamu ingin tahu dan cakwe, kan? Ya, baiklah. Bungkus itu untukmu. Baiklah, silakan ambil. Sedikit berminyak. Oh, ambillah. Letakkan alas di bawahnya saja. Baiklah, ambil dan hati-hati di perjalanan. Pada saat itu, anak laki-laki itu berlari ke arahnya. Dia mengatakan dia datang untuk mengambil koran, karena artikel yang dia kirimkan telah diterbitkan. Jadi dia ingin mengambilnya sebagai kenang-kenangan. Ibunya baru menyadari hal itu. Apa? Apakah kamu tahu tentang ini? Jadi itulah mengapa dia menggambar sembarangan di koran. Aku tidak tahu apa-apa. Apa? Kamu benar-benar membeliku sebagai kenang-kenangan. Koran sudah rusak. Kamu benar-benar lucu. Pulanglah. Tunggu sampai aku menyelesaikanmu. Pergilah. Dan sisi lainnya, saat pelatih bersiap-siap untuk makan, tiba-tiba melihat sekumpulan angka di koran. Kemudian dia langsung mengenali. Ini adalah proses menjawab soal terakhir Olimpiade Internasional. Maka dia segera bertanya kepada asisten dari mana koran itu berasal. Ketika mengetahui bahwa kertas itu ada saat membeli sarapan tadi, maka keduanya segera pergi ke tempat tadi untuk mencari. Namun sayangnya sudah tidak ada jejak. Agar bisa menemukan orang yang menjawab soal, pelatih segera meminta asisten untuk menghubungi kepala kota untuk membantu mencari. Selamat siang, Bapak Wali Kota. Pelatih He ingin meminta bantuanmu. Permintaan pelatih He, jangan khawatir. Aku akan mencoba yang terbaik. Tentu saja, akan aku lakukan dengan baik. Aku pasti akan melakukannya dengan baik. Aku pasti tidak akan mengecewakan harapan pimpinan. Penjual cakwe di warung sarapan terdengar seperti keluarga kaya. Selalu mencari masalah. Apa yang salah? Ayah, koran kenanganku yang kamu belikan. Semua sudah dihancurkan oleh si kecil yang lucu ini. Apa? Kamu, si kecil yang lucu? Aku tidak. Kakakku yang pendek umurnya. Bagaimana bisa kamu lahir menjadi anak kecil seperti ini? Ibumu pergi dengan orang lain. Aku mengadopsimu dengan baik hati. Kamu membalas budiku seperti ini. Baiklah, hari ini aku akan mengurusmu dengan baik. Kekayaan hanya selembar koran. Beli lagi satu saja. Ini bukan masalah selembar koran. Dia si kecil ini tidak punya hati nurani. Jangan biarkan pikiran jahatnya tumbuh sejak bayi. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukannya nanti. Begitulah. Ayah, beri jalan. Hari ini aku harus mengurusnya dengan baik. Kamu masih melindungi gadis ini. Jika kamu masih melindunginya, aku bahkan akan memukulmu bersama-sama. Jangan pukul kakekku. Namun, saat wanita itu bersiap untuk bertarung, saat itu, kepala sekolah tiba-tiba menelepon. Fu Gui, keberuntungan datang ke rumahmu. Seorang pemimpin besar bernama Hetang mengatakan ingin merekrut anakmu ke tim nasional. Apa, ini benar? Bisakah aku menipumu? Segera siapkan diri. Pimpinan akan segera tiba. Ya, baiklah. Terima kasih, Kepala. Apa yang terjadi dengan kekayaan? Aku bilang padamu, ada seorang pemimpin bernama Hetang. Dia akan segera datang ke rumah kita. Katanya akan merekrut Zizi ke tim nasional. Benarkah? Wah, anak kita Zizi benar-benar berprestasi. Tim nasional apa? Kepala tidak menyebutkan. Ayah, pemimpin yang kamu sebutkan bernama Hetang, kan? Ya, benar. Coba cari di internet, kan bisa tahu. Wah, anakku memang pintar. Ayo cepat, 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 jalan. Ayah, ibu, aku sudah menemukan.
He Tang adalah pelatih tim Olimpiade Matematika Nasional. Karena tim negara kita, tim SIA, kalah dari tim AS. Jadi sekarang dia sedang mencari bakat-bakat terbaik di mana-mana untuk bergabung dengan tim nasional. Dan yang terpilih akan mendapatkan beasiswa 1 juta. Apa? 1 juta? Bagus juga. Tapi meskipun nilaiku masih bagus, tapi aku tidak pernah ikut lomba Olimpiade Matematika. Bagaimana dia bisa datang ke sini dan merekrutku ke tim Olimpiade Matematika Nasional? Anakku, lanjutkan menggulir ke bawah. Untuk tim nasional, pagi ini dia pergi ke warung untuk membeli sarapan. Dia adalah asisten He Tang. Tidak mungkin mereka datang mencari Zhang Pingping. Apa yang kamu, gadis nakal ini di koran pagi ini? Bukan mantra sihir, tapi soal matematika Olimpiade. Bagaimana mungkin? Hanya dengan dia. Ah, jangan pedulikan apakah itu dia. Yang jelas, keberuntungan besar telah datang. Sekarang giliran kami. Anak laki-laki kami harus menyambutnya. Aku setuju dengan ibumu. Biarkan saja, masuk dulu baru bicara. Inilah pelatih He. Apakah ada orang di sini? Ayo. Pelatih, itu gerobak makanannya. Kami telah menemukan tempat yang tepat. Baiklah. Halo, apakah ada orang di sini? Dia sudah datang. Kenapa masih berdiri bengong? Cepatlah pergi menyambut. Oh, baiklah. Dia datang. Halo, aku adalah... selamat datang. Selamat datang dengan hangat. Kamu tentu saja pelatih He kan? Sepertinya kalian tahu maksud kedatanganku. Hei. Kepala departemen hanya mengatakan sedikit. Lalu kami menebak sedikit lagi. Hehehe. Aku akan memperkenalkan diri secara resmi. Aku adalah pelatih tim nasional matematika. He Tang. Aku datang tanpa diundang hari ini. Aku ingin bertemu dengan anak-anak di rumah. Aku harap dia bisa bergabung dengan tim nasional untuk membanggakan Dasia. Oh, benar-benar masuk tim nasional. Bagus sekali. Tunggu sebentar, aku akan memanggil anak-anak. Itu, pelatih He, masuk tim nasional ini. Apakah ada manfaatnya? Ada. Aku dengar, ada beasiswa. Ya, bergabung dengan tim nasional. Semua kebutuhan sehari-hari, semuanya ditanggung oleh tim nasional. Tentu saja ini tidak perlu diragukan lagi. Masih ada lagi. Beasiswa tambahan akan diberikan. Setidaknya 1 juta. Jika menang dalam kompetisi, ada bonus tambahan. Oh, hahaha. Sangat bagus. Ini, kami, panggil anak-anak keluar. Hai anak baik, cepatlah keluar. Cepatlah keluar dan bertemu dengan pelatih He. Mengapa dia? Baiklah, benar-benar berbakat. Pelatih He, bagaimana kamu menemukan anak kami, Ziki? Lucu juga ketika dipikirkan. Pagi ini, asistenku Ahau membeli sarapan di geraimu. Secara kebetulan melihat di koran ini, menulis tentang Olimpiade Internasional tahun ini. Proses menjawab soal geometri terakhir. Aku benar-benar terharu melihat tim nasional di depan mata. Tidak ada yang bisa menjawab soal ini. Ternyata menemukan harapan di rumahmu. Kami langsung datang mencari. Benar-benar keajaiban Zhang Pingping. Mereka benar-benar datang untuk Zhang Pingping. Koran, pagi, Ibu Ziki mengatakan, yang mengerjakan soal di koran adalah Pingping. Ketika sampai di sini, teman sekelas Zhang Ziki, aku ingin mengonfirmasi denganmu. Ini yang kamu tulis, kan? Oh, tentu saja ini dilakukan oleh Ziki kami. Orang tua ini adalah... Oh, dia adalah ayahku. Dia tidak bisa berbicara. Aku melihat orang tua ini sangat terharu. Apakah dia ingin mengatakan sesuatu? Oh, dia ingin mengatakan. Dia ingin ke toilet dengan sangat mendesak. Aduh, cepat bantu ayah kita pergi ke toilet. Ayah, di sini. Ini. Ada sesuatu yang harus aku katakan. Ada apa? Pagi ini, aku ingat aku bertemu. Jelas-jelas dia seorang gadis. Gadis. Orang tua ini. Aduh, di rumahmu, bukankah masih ada seorang gadis? Aduh, tidak. Di rumah kita, hanya ada seorang anak laki-laki. Bibi, aku sudah mencuci piring dan sendok garpu. Boleh aku belajar sekarang? Itu dia, pelatih He. Pagi ini aku bertemu. Gadis itu adalah dia. Apa? Dia. Bu, bagaimana ini? Kenapa kamu panik?
Siapa kamu? Kalian ingin apa? Anak, jangan takut. Aku hanya ingin mengonfirmasi sesuatu denganmu. Lihatlah, anak. Orang ini ingin bertanya padamu. Koran ini milik siapa? Kamu harus jujur dan katakan pada orang itu. Siapa punya koran ini? Ya, anak. Aku ingin tahu apakah koran ini milikmu. Dunia dan modernitas bisa ditemukan di sini. Bukan. Koran ini bukan milikku. Ini milik Zhang Ziki. Bukan. Yang aku temui pagi ini jelas-jelas kamu. Pagi tadi Zhang Ziki juga datang. Kamu tidak melihat. Jadi begitu, ini kesalahpahaman. Ya, kesalahpahaman, semuanya kesalahpahaman. Sepertinya Zhang Ziki memang orang yang kita cari tidak salah. Mengapa aku selalu merasa ada yang tidak beres? Tidak bisa, harus dikonfirmasi lagi. Benar, ujian masuk perguruan tinggi baru saja selesai. Tidak tahu apakah bisa kami melihat transkrip nilai Zhang Ziki. Pastinya sangat bagus. Ya, tentu saja. Aku sebenarnya ingin bilang, Zhang Ziki di rumah kita. Dia peringkat ke-7 di kota. Kalian tunggu saja. Ya ampun, lihatlah. Skor Zhang Ziki memang bagus. Sepertinya dia benar-benar pintar. Oh ya, Zhang Pingping ini. Transkrip nilainya. Bisa kami lihat juga? Apa? Asisten Ahau. Ahau berkata dengan bijak. Untuk apa kamu melihat rapor? Teman sekelas Zhang Ziki sangat berbakat. Zhang Pingping tinggal di bawah atap yang sama dengan dia. Mereka adalah keluarga dekat. Mungkin dia juga berbakat. Kita bisa merekrut 2 anggota yang sangat baik sekaligus. 2 anggota tim yang luar biasa. Bukankah itu lebih baik? Apa pendapatmu, pelatih He? Apa yang dikatakan Ahao masuk akal? Boleh kita melihat? Aduh, ini. Haha. Aduh, baiklah. Jadi tunggu saja. Jika pilihan sebenarnya adalah Zhang Pingping, maka hasil matematikanya seharusnya sangat bagus. Hasil belajar Zhang Pingping. Aku pikir tidak akan terlalu bagus. Untuk universitas yang bagus, dia hanya memilih sekolah kejuruan. Tidak terlalu jauh dari rumah. Belajarlah keterampilan. Itu juga baik, setidaknya bisa mencari nafkah. Kali ini, menemukan bakat Zhang Ziki. Sudah cukup beruntung. Kita tidak perlu terlalu serakah. Benar, Ahau. Pelatih He benar. Teman sekelas Zhang Ziki. Jika kamu benar-benar ingin bergabung dengan tim, maka tidak ada waktu untuk menunggu. Kamu, ayo siap-siap mengemas barang. Kembali bersama kami ke pusat latihan tim nasional. Melakukan kontrak masuk tim. Bagaimana? Apakah begitu terburu-buru? Kami harap kamu segera bergabung dalam pelatihan. Berjuanglah untuk kehormatan negara secepat mungkin. Baiklah, semuanya. Semua mendengarkan petunjuk He. Kami akan segera pergi untuk membantu Ziki mengemas barang. Sejujurnya, aku merasa sedikit aneh dengan petunjuknya. Barusan hasil ujian Zhang Pingping. Setiap mata pelajaran hanya lulus pas. Tidak lebih, tidak kurang. Tidakkah kamu merasa? Apakah dia sengaja mengendalikan nilai? Siapa yang akan begitu bodoh? Mengorbankan masa depan dengan nilai rendah. Benar juga. Mungkin aku terlalu curiga. Kamu mau kemana? Si Pingping ini. Kakakmu akan pergi sebentar. Kamu jangan peduli. Teman sekelas Zhang Pingping. Kakakmu sangat berbakat. Sudah terpilih masuk tim nasional Olimpiade. Kami akan segera membawanya kembali untuk menandatangani kontrak. Apa? Kamu belum tahu? Adikmu, di koran ini, memecahkan rekor di Olimpiade Internasional. Bahkan tidak ada yang bisa dipecahkan oleh tim nasional. Soal geometri 3 dimensi. Aku juga melihatnya secara kebetulan. Lalu langsung saja datang berkunjung. Kakakmu, dia adalah harapan tim nasional kita untuk membalas dendam salju. Terima kasih atas bimbingannya. Kamu. Dia ada di koran itu. Menyelesaikan soal geometri 3 dimensi. Ya, hai, pelatih He. Sudah tidak pagi lagi. Kita, tidak benar. Sebenarnya soal itu. Kakek. Bukankah itu tadi orang tua itu? Aduh, tidak apa-apa. Pelatih He, bukankah Pingping yang pergi melihat? Aduh, ayo kita segera pergi. Jika kalian pergi, kita harus kembali untuk merawat orang tua. Aduh, benar-benar benar. Aku akan membantumu dengan barang bawaanmu. Aku akan memberikannya padamu. Pergi cepat, kembali cepat. Ayo pergi. Kakek.
Kakek. Kakek, apakah kamu baik-baik saja? Ping Ping, Zhang Ziki menggantikan namamu. Cepat, kejar dia. Pelatih He itu datang mencarimu. Aku baru mengetahuinya. Tapi aku tidak bisa meninggalkanmu begitu saja. Kakek, silakan. Jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Kakek, aku hanya memilikimu sebagai seorang kerabat. Aku tinggal untuk merawatmu. Aku sengaja berpura-pura tidak lulus. Anak bodoh. Kakek sudah tahu. Kamu suka belajar. Itu milikmu. Jika kamu benar-benar peduli pada kakek, pergilah. Kamu tidak pergi. Kakek, baru saja tidak bisa menelan kebanggaan ini. Pergilah sekarang. Kakek. Ziki, hati-hati di jalan. Tenanglah, kami akan merawat Ziki dengan baik. Baik, terima kasih. Telepon kami setelah sampai. Ahao, ayo pergi.